yang di Seruni itu katanya aku kayak itu udah berubah berubah gaya ya. Tadinya kan macan, di tanjakan Seruni itu aku berubah jadi wanita yang lemah gemulai. Sampai ini agak vulgar. Ini ada di salah satu pos. Aku pokoknya ngerayu dia lah untuk biar kita melakukan itulah. Berarti kita coba sedikit tarik kesimpulan dari cerita Teh Anggi ini ya. Kalau saya sih punya sedikit pertanyaan. Yang pertama itu, sejak kapan Teh Anggi mempunyai masalah seperti ini gitu ya? Artinya ya Iya. sering Kecelakaan. terganggu gitu. Kecelakaan. Sering terganggu atau sering diganggu Iya, gitu. sering melihat lebih tepatnya karena kita melihat jadi bisa kontak dengan mereka. Ya bukan terganggu sih sebenarnya kalau kitanya berani ya itu hanya komunikasi kayak antara manusia sama manusia, tapi karena akunya penakut jadi aku kayak merasa terganggu gitu. Itu terjadi sejak aku kecelakaan motor dulu waktu aku masih kelas 3 SMP. Itu aku kecelakaan motor di Yon Air, di asrama Yon Air, pas lagi malam takbiran. Itu aku gegar otak ringan sampai mati suri. Mati suri. Itu berapa lama? Kalau di dunia nyatanya itu 2 minggu. 2 minggu aku nggak, maksudnya kata mama sih sadar nanti napasnya hilang gitu, nggak. Terus sempat dibawa ke kamar mayat karena emang udah putus napas. Terus tangan aku bergerak pas lagi mau dibawa ke rumah, pas mau dikremasin. Itu dibawa ke rumah, dirawat lagi, terus sempat hilang ingatan. Sejak kecelakaan itu hilang ingatan kan, lama itu sampai sekolah juga libur dulu, nggak masuk sekolah selama beberapa bulan, makanya sempat tinggal kelas. Kejadian kecelakaan itu seperti apa Teh hingga membuat tadi sampai gegar otak dan hilang ingatan, mati suri ya tadi? Iya. Itu seperti apa sih kejadiannya itu, kecelakaannya? Kalau kejadiannya mah sangat cepet ya. Yang aku inget tuh, aku nyalip kontainer, apa mungkin kesenggol apa gimana, cuma kata orang-orang aku sampai masuk ke kolong kontainer, di bawah kontainernya sampai keseret, motornya juga. Tapi alhamdulillahnya akunya tuh nggak kebawa keseret, jadi kontainer lewat, aku meninggal di jalanan gitu, nggak ikut keseret gitu. Itu sendirian? Sendiri, lagi malam takbiran. Itu tuh lagi sebelum naik motor udah dilarang sama mama, kunci diumpetin, tetep aku ambil sampai busi motornya sama kakak aku tuh dicopot. Maksudnya udah jangan, perasaan mama tuh nggak enak, ngelarang aku tuh sampai nangis, jangan, cuma tetep aja akunya nakal gitu kan. Udah gitu ya udah, terus kecelakaan. Terus seingatnya lagi sih pada teriak-teriak, tolong nih hubungin keluarga, lagi masih sadar kan. Sampai aku ingat ada yang ngambil dompet aku juga, itu aku masih masih sadar tuh kan. Dompet aku kan dirantai-rantain dulu kan, soalnya dia sampai begitu banget tuh ngeliat. Cuma ya udah nggak bisa apa-apa, udah lemas gitu. Terus nanti hilang lagi, tahu-tahu udah ada di truk sampah. Mungkin tadi bukan maksudnya mau nyuri dompet, tapi mungkin mau cari identitas kali kan gitu ya, untuk tapi menghubungi keluarga, cari alamat gitu. Ya mungkin mungkin itu nggak tahu deh, intinya sih barang-barang semua hilang gitu. Nah udah gitu di rumah sakit juga yang aku sadar tuh lagi didorong-dorong gitu, ngelihat kakak aku, terus
senter-senter itu juga, itu aku masih sadar. Cuman gitu. nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa, udah lemas, cuma mata doang. Nggak udah bisa ngomong. nggak bisa ngomong sama sekali. Udah di situ nggak inget apa-apa. Nah yang ada goibnya gini, ini ada goibnya juga. Selama aku nggak sadar itu apa, aku ngelihat diri aku gitu. Aku ngelihat diri aku dengan penuh darah kan aku nggak tahu dia itu keluar darah dari mulut apa hidung, nggak ngerti. Penuh darah, lagi dilap-lapin sama dokter. Terus mama lagi dipaksa keluar kan karena aku mau ditanganin. Mama lagi nangis-nangis nyiumin kaki aku, sama kakak aku goncang-goncangin badan aku kan. Sama perawat tuh aku ngelihat mama dipaksa keluar gitu kan. Nah terus tahu-tahu aku tuh kayak badannya tuh kayak kesedot gitu. Ketarik. Kayak kita ditarik gitu, gitu. Cuma pas lagi ngeliat itu perasaan di kanan kiri tuh. Itu ngerasain sakit nggak pada saat itu? Enggak. Kalau yang aku yang ngelihatnya enggak, sama sekali nggak ngerasain sakit. Pada saat kecelakaan pun pada kesadaran? Di realnya pun nggak ngerasain sakit, sama sekali enggak. Kayak kita kena bacok, apa itu kan perih, sakit, kena terbentur sakit. Itu enggak, aku sama sekali nggak ngerasain sakit. Itu aku ketarik, itu perasaan tuh di kanan kiri tuh kayak ada sosok makhluk manusia, cuma tuh kayak bercahaya gitu. Aku ketarik, tahu-tahu aku sadar di ruang kayak ruangan ICU kali ya itu ya. Banyak alat-alat. Aku tahu melek ngeliat putih semua, cuma ada suster satu. Pokoknya pasti suster udah ngeliat aku melek, langsung mencet apa itu, dok pasien sadar nih gitu kan, langsung keluar kan. Langsung dokter masuk tuh 2 orang gitu kan, sama mama. Itu rumah sakit mana itu? Rumah sakit Islam Sukapura. Cuma aku kalau untuk ECG apa itu scan itu aku di rumah sakit Cempaka Putih, karena di Sukapura itu alatnya kurang lengkap kan. Gitu. Udah gitu pas sadar nggak inget siapa-siapa. Nggak inget. Setelah mati suri 2 minggu tadi. Nggak. Makanya aku tanya, nanya sama dokter sih, dok, aku kenapa gitu kan. Dah istirahat aja dulu, pokoknya aku suruh tenangin diri dulu. Cuma aku bingung, ini ngelihat banyak orang siapa gitu, ada mama gitu kan. Terus diperkenalkan sama dokternya kan, inget nggak ini siapa? Enggak, malah mau tahu nggak siapa yang ngakuin? Yang aku inget cuma pacar aku. Beneran, ini mah nggak bohong. Beneran. Mama nggak ingat, kakak nggak ingat, saudara nggak ingat. Giliran pacar yang datang dulu namanya Aang. Giliran si Aang ingat, iya ini pacar aku. Mulai besoknya udah. Jangan ditiru ya teman-teman. Aku nggak tahu, itu kan bukan kemauan aku, tapi memang ingatan aku. Ini jelmaan sang kuryang kayaknya nih. Minta dikutip jadi kodok. Hari kedua dipancing-pancing. Itu baru ingat mama, cuma jangka waktunya lama. Setelah udah beberapa orang aku ingat, 2 hari di hari kedua aku udah sadar. Malam-malam itu sekitar jam 1 malaman, kata pasien sebelah, Mbak tadi kenapa ngomong sendiri, katanya gitu. Cuma bukan perasaan, emang ada yang datang itu 2 kakek-kakek kayak anak muda, cuma jubah putih semua, ngasih kayak Al-Quran kecil segini. Aku taruh di bawah bantal, aku ceritain ke si pasien sebelah, orang ada tamu nengokin saya gini. Enggak, orang simbanya ngomong sendiri, katanya gitu. Tapi itu Al-Qurannya ada. Al-Qurannya ada kecil, cuma nih setengahnya handphone. Al-Qurannya ada, tapi sekarang udah pecah buat nyembuhin orang kena pelet. Pecah? Ngepiar gitu. Rusak.
itu ada, cuma yang nggak tahu kata orang-orang sih aku ngomong sendiri. Oke, tadi kita pause dulu yang di ngomong sendiri tadi ya, kejadian didatangi oleh siapa tadi, kakek-kakek sama anak muda ya. Flashback sebentar tadi, flashback sedikit ke belakang tadi pada saat ditarik. Tadi Teh Tika mengatakan bahwa ada sosok dua makhluk kanan kiri. Itu perwujudannya seperti manusia. Dan apa yang mereka lakukan atau cuma bimbing aja, nggak ngomong nggak apa, kayak bimbing. Iya, aku datang ya udah dia di sebelah aku, cuma aku kan nggak nengok, cuma ya pasti tahu lah kalau di kanan kiri ada sosok, pasti tahu. Cuma di situ aku bingung loh, kok itu ini gue siapa gitu kan. Terus sempat kayak di film-film gitu, nggak bisa nyentuh, nggak bisa kan. Kalau di film kayak kesetrum apa enggak, itu mah emang ya udah gitu aja. Cuma bingung kok itu gue ada di situ gitu kan. Terus pas lagi mau megang lagi tau kayak udah jep gitu, kayak ketarik gitu. Tau udah sadar di dunia nyata gitu. Dan lalu ketika di ruang rawat tadi kejadian lagi ngomong sendiri tadi ya. Iya, itu pas hari kedua setelah sadar. Itu katanya kejadiannya tengah malam jam 1-an. Jam 1 malam. Kata aku mah itu tamu bener. Nih ngasih aku. Terus ngasih apaan? Kata nggak ada yang ngasih apa-apa si Neng mah gitu. Nah terus sempat disangka ada gangguan jiwa karena emang gegar otak ringan kan. Vonisnya cerita ke mama cerita ke dokter, takutnya aku memang ada gangguan gitu. Tapi mama kalau nggak percaya lihat aja di bawah bantal, ada barangnya. Apa? Pesan apa? Itu kakek-kakek itu ada sih, cuma pesan. Jangan aku malu. Intinya dulu mah aku bangor banget sumpah. Kelihatan. Intinya ya pasti yang baik-baik lah. Yang baik-baik. Pesan itu pasti yang baik-baik. Pokoknya yang baik-baik, nggak usah aku sebutin ya kesalahannya ya. Itu aib. Pokoknya suruh benar. Tapi setelah kecelakaan itu, gaya berubah. Gaya berubah. Sifat berubah. Gaya bicara, semuanya berubah. Semuanya. Kata mama. Emang dulunya seperti apa? Kalau dulu sih sebenarnya sih kalau kelihatannya sih kalem-kalem gitu. Kalem menghanyutkan gitu ya. Cuma emang aku kayak Bandung lah. Dulu mah lebih cenderung ke apa ya? Ke pemalu. Kayak misalkan mau lewat orang nongkrong, laki-laki nongkrong, aku mau lewat nggak berani. Iya, sekarang malah dicari. Malah mana nih tongkrongan laki-laki. Pokoknya berbalik lah semua. Gitu. Oke, lalu semenjak kejadian kecelakaan itulah yang sering akhirnya ya tadi kerasukan, terus diganggu, dan kejadian-kejadian aneh semenjak kerasukan itu. Sering. Nah, itu juga kayak di rumah juga sering ada gangguan. Entah ya ini halusinasi atau apa. Cuma memang sering kayak dari jendela kamar masuk tangan kayak apa ya, jarinya panjang-panjang hitam belendir gitu. Itu aku bener pernah ngeliat. Terus sampai pada kehamilan anak pertama. Kehamilan anak pertama dulu aku kan kalau suami pulang kerja aku suka jemput. Lagi itu masih umur hamilan 3 bulan. Pulang dari nganterin suami kerja, itu tengah malam kayak apa ya, jenglot kayak begini, terus ileran, kupingnya lancip, kayak rambutnya aut-autan gitu, mukanya ini berlendir semua, ini taring, itu netes-netes ke perut aku kayak mau ngerobek perut aku. Itu sering terjadi kayak gitu, tapi perasaan tuh dia mentalnya itu
kayak suami aku kayak lagi ngedoain, kayak di mimpi itu si AA lagi baca Yasin terus dia mental begitu selama 3 hari berturut-turut. Terus aku tanya, AA semalam, iya AA sholat tahajud, bacain ini, kirim-kirim doa buat dede gitu kan. Udah tuh 3 hari sampai pada saatnya lahiran. Sampai saatnya lahiran itu aku udah pembukaan 8, udah keluar, udah kelihatan kepalanya, pingsan. Yang aku rasain saat pingsan itu, aku ada kayak di padang gitu, padang tandus, di tengah-tengah tuh ada pohon besar, aku ada di tanah tandusnya, terus yang di sana hijau, tanahnya ada rumputnya gitu. Ada dari seberang sana ada almarhum kakak ipar aku yang meninggal waktu aku jagain, itu ibaratnya yang aku dulu lagi semasa hidupnya deket banget sama kakak ipar. Itu dari jauh manggil, Ayunggi sini ikut Bang Edi. Terus kayak ada tangan gitu. Pas lagi aku mau meraih tangan itu, karena aku pikir kan di sana kan segar, di sini kering tandus. Aku udah mau ngikut, dengar suara mama, Gi sadar, sama jempol aku kayak kepencet sakit. Terus aku bangun pas lagi lahiran. Pas aku sadar itu, burung, anjing tetangga, kucing apa semua ngeong-ngeong semua. Oh, berarti itu di rumah? Di rumah bidan. Karena bidannya udah ketakutan kan, langsung dibawa ke rumah sakit sesar. Padahal udah nongol, mama udah ngeliat kepalanya gitu. Ke rumah sakit, udah akhirnya sesar gitu. Kuipnya sampai masih sampai udah punya anak masih diganggu gitu. Gitu. Dan semuanya tadi ya setelah di ke Rukiah tadi ya. Pak Haji Bahar almarhum. Iya. Oke teman-teman, paling itu aja ya ceritanya. Perjalanannya lumayan panjang dan semoga cerita yang telah disampaikan oleh Teh Anggi ini bisa kita petik hikmahnya dan bisa jadi pelajaran tentunya buat kita semua gitu. Ya terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, aktifin loncengnya dan share ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.